Matius 16. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Ayat 1, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Ayat 2, tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Ayat 3, dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ayat 4, orang-orang yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 5, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 7, maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya, karena kita tidak membawa roti. Ayat 8, ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Ayat 9, belum jugakah kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ayat 10, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Ayat 11, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa aku berkata-kata kepadamu bukan tentang roti? Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 12, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Pengakuan Petrus. Ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan, Elia, dan yang lain lagi mengatakan, Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16, jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Ayat 20, lalu Yesus melarang murid-muridnya, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 21, sejak itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ayat 23, lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, ingatlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat 24, lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikut aku,
Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 25. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 28. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya.